Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Denny dalam pembelajaran PPKN. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi dan peranan Pancasila. Pada pertemuan pertama sudah disebutkan ya bahwa ada 7 fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian yang kedua sebagai kepribadian bangsa, kemudian yang ketiga sumber hukum, yang keempat perjanjian luhur, kemudian yang kelima sebagai cita-cita dan tujuan negara, yang keenam alat pemersatu, dan yang terakhir sebagai ideologi negara. Baik, kita akan jelaskan satu persatu mengenai fungsi dan peranan Pancasila tadi. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Terkait dengan fungsi dan peranan ini, maka dapat kita ketahui bahwa ketika Pancasila dijadikan sebagai jiwa bangsa, maka Pancasila itu akan tetap hidup dalam setiap bangsa. Jadi setiap bangsa itu mempunyai jiwa masing-masing, atau istilah lainnya Volksgeist, yang artinya jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Jadi hampir setiap negara, hampir setiap bangsa itu punya jiwa, ya, jiwa bangsa. Menurut Profesor Mr. A.G. Fringodikdo, Pancasila ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Sehingga inti dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Di mana kita ketahui dalam Pancasila itu terdapat 5 sila yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Kemudian fungsi dan peranan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pribadi bangsa Indonesia yang memiliki fungsi sebagai hal yang mampu memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda antara negara kita atau bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, ketika Pancasila menjadi kepribadian, maka diwujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap mental dan tingkah laku. Kemudian sikap mental dan tingkah laku ini memiliki ciri khas yang dibedakan dengan bangsa lain. Nah, ciri khas yang dimaksud adalah kepribadian. Sehingga Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan bangsa yang lain, yaitu Pancasila. Yang ketiga, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya apa? Ketika Pancasila dijadikan sebagai sumber hukum, maka berarti Pancasila menjadi sumber hukum untuk mengatur hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.
pada tataran implementasinya, maka semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, di mana setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Sedangkan hukum itu sendiri adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila dikenal juga sebagai perjanjian luhur. Pancasila telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dan ini adalah sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Sebuah keputusan final bagi bangsa Indonesia yang berkomitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai alat yang mempersatukan bangsa. Walaupun Pancasila disahkannya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau dikenal PPKI, tetapi kita menyepakati bahwa PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang pada saat itu mewakili suara rakyat. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam PPKI itu merupakan hasil perjanjian bersama rakyat Indonesia. Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maka Pancasila menjadi cita-cita yang ingin dituju, yaitu masyarakat Pancasilais. Di mana cita-cita bangsa Indonesia itu seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah masyarakat yang merdeka, rakyat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun tujuan dari bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan alinea yang keempat, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ketiga memajukan kesejahteraan umum, dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang keenam, fungsi dan peranan Pancasila itu sebagai alat pemersatu. Maksudnya bagaimana? Pancasila merupakan ideologi negara yang diharapkan dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam, multikultural, multi etnis, multi agama, dan lain sebagainya. Nah, dengan Pancasila ini diharapkan perbedaan-perbedaan yang ada itu menjadi satu kekuatan. Dan Pancasila dapat menjadi alat untuk menjaga keharmonisan bangsa. Yang terakhir, fungsi dan peranan Pancasila yang tidak kalah penting, bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa. Artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila ini sebagai dasar sistem kenegaraan.
Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila dijadikan pedoman dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi yang hendak dicapai. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara tanpa kecuali. Demikian pembahasan tentang fungsi dan peranan Pancasila. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat untuk belajar, ya, berkarya dan tidak menyerah walaupun keadaan belum sesuai harapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.